Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Budi Rahmanto. Saya mahasiswa PPG Bimbingan Konseling Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, pukul 9 pagi, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi atau topik profesiku masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Karena sekarang masih dalam Amin. Ya, karena sekarang masih dalam masa pandemi, semua jangan lupa protokol kesehatannya selalu diterapkan, karena dengan protokol kesehatan nanti kita bisa terhindar dari virus yang sekarang sedang mengancam kita. Ya, oke. Sebelum kita mulai, agar ilmu yang kita dapat bisa lebih bermanfaat dan kita selalu dalam ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dipimpin salah satu untuk berdoa dulu. Ya, silahkan Widyas dipimpin berdoa. Ya Pak. Ya teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Widyas. Semoga dengan doa ini kita selalu terhindar dari malapetaka dan selalu dalam ridho. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Mungkin bisa mencari sinyal yang lebih baik agar tidak macet. Udah Pak, 4G 3. Oh iya. Berarti di sini jelas kok, Pak. Oh ya. Jelas. Sebelumnya saya presensi dulu. Ini ada 17. Ada 17. Muhammad Rosid, Efisar, Widyas, Aditi Alvaro, Fitri Handayani, Laila Hanum, Astawidya, Siti Umi Mahmudah, Tri Wandari, Septia Purnamasari, Diva Aldinia, Fatmi Aziza, Linda, Tri Ediati. Ya, mungkin ada beberapa temanmu yang bisa masuk karena terkendala koneksi mungkin. Siti Umi Mahmudah, bisa di mute dulu mikrofonnya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang, bisa terlihat ya? Bisa Pak. Ya. Terlihat Pak. Pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal untuk BK dengan tema atau topik profesiku masa depanku. Kenapa kok ini diberikan pada saat ini? Karena kalian tiba-tiba sudah kelas 3. Saat ini sudah kelas 3. Di mana di kelas 3 itu waktunya tidak lama, cuma mungkin sekitar 8 bulan, 9 bulan, itu nanti kalian sudah akan lulus. Oleh karena itu, materi profesiku masa depanku ini sangat penting sekali untuk Anda pahami. Tujuan dari layanan bimbingan konseling ini itu adalah peserta didik atau kalian itu nanti dapat mengembangkan keterampilan yang sesuai untuk merencanakan profesi kalian setelah lulus sekolah. Dan tujuan khususnya itu yang pertama, nanti kalian dapat menganalisis ragam profesi, mengerti ragam profesi, mengerti definisi profesi yang ada di masyarakat. Terus yang kedua, nanti kalian mampu untuk memutuskan profesi karir di masa yang akan datang. Jadi kalian akan menjadi karir seperti apa, kalian akan meneruskan kemana, bekerja kemana, menjadi wirausaha apa. Itu nanti kalian bisa pikirkan dari sekarang. Terus yang selanjutnya, itu nanti kalian dapat merencanakan keterampilan atau kemampuan yang
akan menunjang profesi yang akan kalian pakai nanti atau profesi yang akan kalian jalani setelah kalian lulus sekolah. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan dengan metode problem based learning, tekniknya nanti brainstorming atau curah pendapat. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, bisa sharing atau bisa mengutarakan pendapatnya masing-masing. Langkah-langkahnya nanti pada awal Bapak akan memberikan beberapa contoh masalah dan juga nanti ada video, nanti bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk memutuskan dan merencanakan apa yang akan kalian jalani setelah kalian lulus nanti. Ya, pada hari ini kita akan melaksanakan dalam waktu 2 JP atau 2 jam pelajaran, akan tapi nanti kita sesuaikan dengan waktu yang ada, karena pada saat ini kurikulum darurat, sehingga nanti kita bisa sesuaikan bersama-sama. Mungkin kalian sudah ada yang tahu ya, profesi itu apa? Siapa yang sudah tahu? Pekerjaan. Ya, Diva benar sekali, pekerjaan. Kenapa orang itu harus bekerja? Diva? Untuk mencukupi kebutuhan. Untuk mencukupi kebutuhan. Apa? Mencukupi kebutuhan. Ya, Fahmi, Asta. Mungkin bisa langsung jawab. Macet-macet, Pak. Mungkin bisa agak geser sedikit. Kalau di teman yang lain, suara saya macet-macet. Tidak, Pak. Oh tidak. Tidak, Pak. Mungkin agak geser sedikit untuk mencari koneksi. Nih kelihatannya ngantuk semua. Biar situasinya tidak kaku, saya akan berikan sebuah game. Gamenya adalah clue-nya, lakukan apa yang saya lakukan. Oke? Dimulai ya, siap semuanya? Lakukan Siap, apa yang Pak. saya lakukan. Ya. Pegang kuping. Pegang hidung. Pegang pipi. Pegang pipi. Pegang hidung. Ya udah. Itu Widias. Halo Widias. Cluenya lakukan apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya katakan. Ini membutuhkan presentasi. Ini membutuhkan sebuah konsentrasi yang sangat prima. Ya. Berarti mungkin konsentrasinya bisa di ya. Ulang, Pak. Hah? Ulang, Pak. Bilang nanti aja atau minggu depan aja. Ya, gini, sedikit pemberitaan buat kamu agar kalian tidak tertinggal pelajaran dari Mantiga Kulon Progo. Setiap 1 minggu 1 kali ada pertemuan dari Bapak Ibu Guru untuk bertemu dengan kalian agar kalian bisa belajar dengan baik, bisa belajar. Pertemuannya itu maksudnya bukan tatap muka tapi bisa di Google Meet seperti ini. Walaupun cuma sebentar 30 menit atau. Dan hari ini juga tidak akan lama-lama karena hari ini bisa untuk persiapan besok Idul Adha. Ya. Oke, karena sudah main game dan lain sebagainya, kita lanjutkan aja. Sudah siap semuanya ya untuk memulai sesi pada hari ini? Sudah, siap Pak. Ya. Oke, saya Bapak ingatkan sekali lagi, nanti Bapak akan memberikan gambar atau video, nanti silahkan kalian tanggapi. Mungkin bisa kalian berpikir dalam pikiran Anda, maksud dari gambar itu apa, sebabnya apa, akibatnya apa. Ya. Oke, kita mulai aja. Izin share screen lagi. Kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Ya. Ya. Setelah kelas 3 ini bukan merupakan waktu yang lama untuk kalian. Kalian kelas 3 ini seperti yang saya katakan tadi, saya mungkin tadi kalian belum masuk ya, mungkin ada yang beberapa yang belum masuk. Di kelas 3 ini kalian mungkin hanya sekitar 8 bulan mungkin, 9 bulan mungkin. Nah, waktu 9 bulan itu tidak lama. Hari ini, besoknya itu nanti sudah berkurang satu-satu sehingga tidak terasa kalian dengan tidak menyadarinya besok kalian akan
menemui apa yang ada di tulisan ini. Tulisan ini apa tulisannya? Bisa terbaca? Dinyatakan lulus. Ya. lulus. Kalian akan dinyatakan lulus. Dan Bapak selalu berharap kalian besok bisa lulus dengan sukses, bisa lulus dengan baik, dan bisa menjadi apa yang kalian cita-citakan. Tidak hanya Bapak, tapi Pak Guru semua, Pak Guru, Bu Guru yang ada di MAN 3 Kulonprogo selalu berharap demikian. Ya. Setelah kalian lulus, itu nanti ada yang namanya kehidupan setelah SMA. Lebih tepatnya kehidupan setelah madrasah. Nah, dan setelah lulus itu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu mereka masih senang dengan kelulusan. Tapi setelah sekian hari, itu ada yang merasa bingung dengan kehidupan setelah SMA. Mau ngapain? Mau pagi-pagi tidur ndak ora bangun? Mau kerja belum mempunyai keterampilan? Mau membuat wirausaha belum ada persiapan? Itu beberapa masalah kompleks yang sering terjadi. Kehidupan setelah SMA itu bermacam-macam. Ada yang mau menikah, tapi Bapak harapkan sukses dulu kalian baru menikah. Terus ada yang mau melanjutkan kuliah. Ada yang langsung bekerja. Yang paling parah, yang paling bawah kelihatan enggak? Siapa bisa membaca? Pengangguran. Nah, adakah yang ingin menjadi seperti itu? Tidak. Tidak. Tentunya tidak. Dan Bapak berharap jangan sampai kalian menjadi pengangguran. Yang menentukan itu adalah kalian sendiri. Orang itu sebelah kiri itu ada gambar orang dengan buku, yang kanan ada orang tidur. Ya. Mungkin ada siapa yang bisa menjabarkan gambar apa ini? Orang yang sukses, Pak. Ya, orang yang sukses terus sebelahnya apa? Pengangguran. Pengangguran atau orang yang gagal. Gambar ini menurutmu itu gambar apa? Cerminan bagaimana? Maksud dari gambar ini apa maksud Bapak? Coba jelaskan. 2 pilihan jalan, jalan menuju kesuksesan dan jalan menuju kegagalan. Ya. Mungkin ada pendapat yang lain. Siapa? Mungkin kan setiap manusia itu diberi 2 pilihan, mau sukses atau mau gagal itu tergantung diri sendiri. Ya. Gambar ini menggambarkan bahwa jalan yang kita tempuh itu yang menentukan kamu sendiri. Ada persimpangan. Yang satu ke kanan sukses, yang satu fail atau gagal. Kalian pilih yang mana? Coba jawab. Sukses, Pak. Sukses. Sukses, Pak. Sukses. Ya, Sukses. semua mengharap demikian. Semoga tercapai ya, Nduk Le. Amin. Ya, ini gambar apa? Gambar apa? Jalan menuju kesuksesan. Kata Evi, ini adalah jalan menuju sukses. Kata Siti Nur Afiani, ini menurutmu gambar apa? Kesuksesan ya, Pak. Ya, gambar menuju kesuksesan. Kalau naik tangga itu bayanganmu gimana? Berjuang. Ya. Dalam menggapai kesuksesan, kita harus berjuang dengan tenaga, dengan pengorbanan, dan lain sebagainya. Dan Bapak ingin menanamkan itu pada kalian. Masih ada gambar lagi enggak ya? Oh, enggak ada. Ya. Oke. Ini, sekarang setelah kalian melihat beberapa tayangan yang tadi Bapak tayangkan, Bapak akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian menyiapkan kertas kecil, bolpen, disiapkan sekarang. Udah, Pak. Sudah? Nah, alhamdulillah. Izin share screen lagi. Nanti silahkan kalian
tulis dalam kertas kecil kalian tentang apa yang ada di sini. Yang pertama itu profesi itu adalah apa. Terus yang kedua, jenis-jenis profesi itu apa saja. Terus bagaimana cara kalian untuk menggapai profesi tersebut. Sekarang Bapak Putri ya, tolong diperhatikan dengan seksama. Bintang filmnya adalah Bapak sendiri. Suaranya video bisa terdengar? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Cahyo. Bapak selalu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun, dan jangan lupa bahagia. Pada saat ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sangat menarik. Apa? Materi kita apa hari ini? Materi yang sangat menariknya. Materinya ini. Ya, nanti Bapak harapkan kalian bisa mencapai tujuan dari layanan ini. Tujuannya apa? Ini. Oke, mari segera kita kaji bersama. Ayo, ayo. Orang hidup itu harus bekerja. Kenapa harus bekerja? Karena dia harus mencukupi kehidupannya. Setelah lulus sekolah itu, orang itu terus kadang bingung. Kadang mau ngapain setelah lulus sekolah, bingung. Bangun, tidur, bangun. Apa? Itu karena tidak punya rencana. Jadi setelah kalian lulus, nanti diharapkan nanti kalian bisa merencanakan sesuatu. Orang itu kalau sudah lulus sekolah, itu terus menjadi di sebuah persimpangan. Ke kanan dan ke kiri. Yang ke kanan itu adalah sukses, dan yang ke kiri adalah orang yang gagal. Jangan sampai kalian terus menjadi orang yang gagal, karena orang yang gagal itu akan menyesal selama hidup. Saya harapkan nanti setelah layanan ini, nanti kalian bisa segera memutuskan sesuatu untuk apa yang kalian perbuat setelah kalian lulus sekolah. Menggapai sukses ibarat naik tangga itu kan naik ke atas, sampai di atas pasti akan capek naik, tapi kalau ada niat dari bawah pasti kalian akan berhasil sampai ke atas. Bro, apa? Suruh jelasin profesi dia dulu. Profesi itu Sampingnya. Profesi itu Next. profesi itu Next. profesi itu apa ya? Aku juga akhirnya. Profesi itu sebentar. Ketemu. Secara harfiah, profesi itu berasal dari kata bahasa Inggris profession ya. Profession itu artinya mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Wikipedia, profesi itu adalah sebuah pekerjaan yang menuntut pengetahuan khusus atau keterampilan khusus gitulah. Jadi dalam menggapai suatu profesi itu seseorang itu harus memiliki kecakapan khusus, keahlian khusus, dan apa yang dibutuhkan untuk menjadi profesi tersebut.
profesi itu sangat banyak. Menurut kuadran Kiyosaki itu dibagi menjadi 4. Biar dijelasin dia. Dia. Dalam kelompok manusia menurut kuadran Kiyosaki itu terdapat 4 jenis manusia. Yang pertama itu adalah E atau employee. Employee itu adalah seorang karyawan atau orang yang bekerja kepada orang untuk mendapatkan gaji. Itu adalah karyawan. Terus yang kedua adalah S atau self. Self itu adalah pekerja mandiri, orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya adalah bisnis. Bisnis itu adalah sebuah usaha yang memiliki banyak cabang. Sudah memakai sistem I itu adalah investor. Investor itu adalah orang yang menanamkan modal kepada orang untuk dia agar membuat sebuah usaha, terus kemudian usaha tersebut bisa menghasilkan laba dan dibagi. Persen-persen gitulah. Employee, contohnya employee adalah ini. Ya. Terus contohnya S atau wirausaha adalah ini. B adalah bisnis. Yang terakhir adalah I atau investor. Ini nih. Ya, oke. Bro. Setelah tadi dijelaskan oleh kembaran saya itu, kalian mungkin sekarang sudah agak tahu tentang pembagian jenis manusia dalam profesinya. Oke, saya harapkan setelah layanan ini kalian dapat bisa langsung merencanakan apa yang akan kalian lakukan setelah kalian lulus. Jangan terus kalian menjadi bingung setelah kalian lulus sekolah nanti. Yang ingin kuliah di mana, segera pertebal ilmu kalian di apa yang akan menjadi tujuan kuliah kalian. Yang ingin berwirausaha apa, terus latih keterampilan kamu di bidang wirausaha itu. Dan saya selalu berharap kalian menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Kunci dari semuanya ini adalah apa, bro? Yang paling inti adalah niat. Tentunya ada niat, pasti ada jalan. Saya kira sampai di sini dulu ya. Nah, tetap semangat, cintai Indonesia, jauhi narkoba, dan jangan lupa tetap belajar, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa melihat semuanya? Sudah. Sudah ya? Ya. Silahkan kalian melakukan penyelidikan tentang materi yang kita bahas tadi. Yang pertama itu tentang apa itu profesi. Terus yang kedua itu tentang jenis-jenisnya. Yang ketiga tentang menurut kalian bagaimana cara kalian untuk menggapai profesi tersebut. Silahkan kalian tulis, nanti kita bahas bersama-sama. Biar nanti bisa menjadi sebuah diskusi yang menarik untuk kita semuanya. 5 menit dari sekarang ya. Kerjakannya mau di kertas atau mau di kolom chat saja? Kertas, Pak. Kertas saja, Pak. Ya, jelas ya, silakan. Sebuah lagu karya Bapak Dr. Andes Ismiono. Sembari kalian mengerjakan.
Oke, sudah selesai? Coba. Sekarang siapa yang mau mengutarakan, mengemukakan penyelidikannya tadi? Evi, sudah silakan. Kemudian siapa lagi? Ana Darojah. Ya, nanti setelahnya ya. Bentar, Pak. Ya. Ya, silakan. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Ya. Terus jenis-jenisnya? Jenis-jenis profesi, employee, operator, orang yang bekerja pada atasan. Self-employed yaitu orang yang bekerja mandiri. Business owner itu pengusaha. Investor itu orang yang berusaha. Contoh employed itu pekerja pabrik. Contoh self-employed wirausaha atau pengrajin rotan. Wirausaha pengrajin. Contoh business owner pengusaha muda seperti Rudi Salim. Ya. Terus contoh investor Efek Indonesia. Ya. Benar sekali. Mungkin ada yang lain yang ingin mengumumkan lagi? Ya. Profesi adalah mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Jenis-jenis profesi pegawai atau karyawan, self-employed atau bekerja sendiri, business owner, usaha yang sudah memakai sistem, investor, menanamkan modal kepada seseorang yang menghasilkan laba. Menurutmu cara yang kamu lakukan untuk menempuh atau untuk menggapai sebuah profesi itu bagaimana? Dengan usaha, berdoa, sama menjaga kesehatan mungkin, soalnya kalau ingin melakukan profesi kalau tidak sehat mungkin sulit. Ya, mungkin bisa demikian. Widyas. Bentar Pak, macet. Ya, sembari nunggu mungkin yang lain. Siapa? Ya. Ana. Profesi adalah mampu atau ahli dalam melakukan pekerjaan. Mm. Menurut saya cara untuk bisa sukses itu pertama itu perencanaan, seperti kamu pertama ya belajar dengan giat supaya bisa lulus apa SMNPTN atau itu, selain bagaimana itunya. Nah, setelah itu mendaftar di perguruan tinggi, tapi jangan hanya satu perguruan tinggi, harus beberapa supaya bisa perencanaan. Jika yang satu tidak bisa, yang lainnya masih ada peluangnya, Pak. Ya. Menurutmu agar bisa menjadi sukses itu kamu sudah merencanakan atau kalian sudah merencanakan kehidupan kalian nanti ya. Jadi dari sekarang sudah kamu rencanakan, sudah kalian rencanakan kalian ingin menjadi apa, terus mau meneruskan kuliah di mana dan lain-lain. Ada yang lagi yang mau berpendapat? Siapa? Oke. Kalau tidak ada, berarti sekarang kita simpulkan bareng-bareng saja. Kalau menurut Bapak, kesimpulan dari materi ini, kalian itu sudah kelas 3. Sebentar lagi, kamu sudah lulus. Setelah lulus, itu kamu harus punya rencana dari sekarang. Dan rencana itu harus dihitung benar-benar dari sekarang, agar kamu bisa lulus dengan baik dan bisa menggapai profesi. Itu adalah kesimpulan dari Bapak. Ada lagi yang ingin membuat kesimpulan? Mungkin Ana Darojah, silakan. Sebentar Pak. Ya. Oke. Pertama, cita-cita saya tuh saya pengen menjadi kayak arsitek atau pekerjaan seperti apa ya namanya? Ya intinya seperti arsitek gitu, Pak. Nah, perencanaan saya
saya ingin masuk di salah satu universitas seperti UNY atau UGM, masuk jurusan teknik sipil atau perencanaan. Nah, dari situ kan kita bisa belajar tentang perencanaan bangunan seperti itu, Pak. Terus caramu dari sekarang gimana? Belajar, yang paling utama itu belajar. Setelah itu meningkatkan nilai mata pelajaran agar mendapat beasiswa atau apapun itu yang bisa memperingankan biaya seperti itu, Pak. Ya, itu. Gitu ya. Ya, terima kasih. Sip. Pak. Ya, Evi. Ingin jadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha ya. Pengusaha apa, Dok? Gimana? Pengusaha apa? Belum tahu, Pak. Masih Ya. memikirkan langkah selanjutnya. Ya, tepat sekali. Kamu harus sudah bisa merencanakan dari sekarang. Misal pengen menjadi karyawan apa? Menjahit. Nah, itu kamu bisa latihan keterampilan menjahit, bisa kamu tingkatkan. Pengen bisa menjadi bengkel. Nah, itu kamu bisa meningkatkan kemampuanmu di perbengkelan, menjadi seorang pengusaha konveksi. Nah, kamu bisa tahu ukuran, tahu bahan, dan lain sebagainya. Itu ya, Dok. Iya, Pak. Ya, direncanakan dari sekarang. Tepat sekali. Oke, terima kasih. Pak, Asta ya, sekarang pengen menjadi pengusaha, Pak. pengusaha juga. Itu usaha. Asta, pengen menjadi pengusaha apa? Kuliner, Pak. Kuliner. Berarti langkahmu dari sekarang apa? Belajar apa ya, Pak? Masak mungkin? Ya, kamu harus meningkatkan keterampilan. Bapak doakan menjadi kenyataannya, Dok. Tapi ingat, Bapak besok kalau jajan di tempatmu, harganya dikurangi sedikit lah. Ya, mungkin 50%. Ya, paling enggak bonus-bonus es teh. Ya, terima kasih. Widya mana Widya? Ya, Pak. Ya. Kesimpulanmu apa, Dok? Ya, mungkin sama kayak teman-teman yang lain, Pak. Mulai memikirkan masa depan. Ya, masa depan penting ya. Ya. Oke. Gini, Bapak ambil cerita sedikit. Banyak dari kakak-kakak kelasmu itu yang lulus, itu terus ada yang WA, Pak carikan pekerjaan. Pak, saya harus meneruskan kemana? Pak, saya pengen ini, tapi kok gini, dan lain sebagainya. Ya, sebangsa-bangsa itulah. Saya tunggu janjimu untuk menjadi orang sukses. Setelah Insya Allah, sukses, ya, saya tunggu janjimu semuanya untuk menjadi orang sukses. saya tujuannya menjadi orang yang sukses. Ya, setelah kita bersama-sama membahas materi profesi ini, bidang karir, dan harus bisa merencanakan apa yang akan kalian lakukan setelah lulus sekolah. Ada orang yang mengatakan begini, setinggi-tinggi apa jabatanmu, kamu tetap karyawan, tapi sekecil-kecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Minggu yang akan datang, kita akan membahas lagi tentang materi karir, tapi tentang wirausaha. Jadi S, kita akan bahas tentang S. Ya, untuk mengetahui pemahamanmu tentang materi, nanti Bapak akan kirimkan yang pertama link presensi, nanti tolong diisi. Terus yang kedua link LKPD atau lembar kerja peserta didik. Terus yang ketiga evaluasi proses, dan yang keempat evaluasi hasil. Nanti Bapak kirimkan, lihat WA Group. Ya. Baik, Pak. Baik, Ya. Pak. Bapak selalu berharap kalian bisa merencanakan dan tolong rencanakan kehidupanmu setelah sekolah nanti. Kalau kalian sudah kelas 3, sebentar lagi lulus,
Dan satu lagi, tolong ingat-ingat, ku tunggu janjimu menjadi orang sukses. Oke? Ya. Karena sudah terlalu lama, mungkin kita akhiri dulu. Bisa bertemu lain waktu. Kalau kamu ada apa-apa, pengen tanya apapun sesuatu itu, silahkan hubungi Bapak. Japri juga boleh. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Mungkin dipimpin berdoa kelas 1 untuk mengakhiri. Untuk Ya. mengakhiri kelas ini, kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ana. Pesan Bapak. Yang pertama, cintai Indonesia, jauhi narkoba, tetap semangat, tetap belajar. Yang kedua, ku tunggu janjimu untuk menjadi sukses. Banyak salah, mohon maaf. Ya, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Silakan. Makasih, Pak. Ya, nanti Bapak kirimkan Makasih, Bapak. linknya. Ya, Siap, Bapak kirim linknya. Silakan diisi ya. Pak. Oke, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya, Izin live, Pak. ya, monggo. Terima kasih. Sama-sama.